datang semuanya di channel aku ya. Kalau belum subscribe, boleh dong di subscribe terlebih dahulu atau misalnya di like ya. Tonton sampai habis ya. Ini kita akan bahas tentang prinsip dan pendekatan geografi. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Yang bakal kita pelajari pada kali ini adalah prinsip geografi dan pendekatan geografi. Masih di bab 1, pengetahuan dasar geografi. Tes dulu. Jadi kita bakal langsung aja. Apakah itu prinsip geografi? Apakah itu pendekatan geografi? Kira-kira apa ya? Nah, di sini nih. Prinsip geografi adalah sebuah dasar yang digunakan dalam menjelaskan gejala dan fenomena geosfer. Pendekatan geografi adalah metode atau cara atau analisis untuk memahami berbagai gejala dan fenomena geosfer. Itu ya. Jadi suatu hal yang berbeda. Kalau prinsip dasar yang digunakan dalam menjelaskan gejala fenomena geosfer, kalau pendekatan geografi itu metode atau cara atau analisisnya ya, untuk memahami berbagai gejala dan fenomena geosfer. Prinsip geografi itu pin kode. Rumus lagi nih, rumus biar cepat ingat. Pin kode, P-nya persebaran, I-nya interrelasi, K-nya korologi, D-nya deskripsi. Prinsip geografi itu pin kode, persebaran, interrelasi, korologi, dan deskripsi. Yang pertama, prinsip persebaran. Prinsip persebaran artinya bahwa gejala, kenampakan, dan masalah yang terdapat di ruang muka bumi persebarannya sangat bervariasi. Ada yang tersebar secara merata, bergerombol di wilayah-wilayah tertentu, ataupun sama sekali tidak merata. Contohnya, persebaran wilayah banjir di Jakarta, persebaran fauna di Indonesia, persebaran penduduk di kota Bandung. Itu ya persebaran ya. Jadi kata-kata ada awalnya biasanya ada persebaran atau biasanya diawali sama persebaran atau tersebar kayak gitu, wilayah tertentu kayak gitu ya. Nah nih, ini adalah salah satu peta persebaran flooding banjir di Jakarta ya. Ini ada beberapa titik tertentu yang warnanya biru, itu adalah persebaran banjir yang sering terjadi gitu ya. Prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi artinya antara fenomena geosfer senantiasa memiliki hubungan timbal balik atau saling keterkaitan satu sama lain. Prinsip interrelasi didasarkan pada hubungan antara satu gejala dengan gejala lain, atau antara objek fisik yang satu dengan objek fisik lainnya, objek fisik dengan sosial, atau sosial dengan sosial lainnya. Jadi hubungannya ada gejala-gejalanya, fisik dengan fisik lainnya bisa, fisik dengan sosial bisa, atau sosial dengan sosial juga bisa gitu ya. Itu namanya interrelasi, ada hubungan timbal baliknya. Contohnya, perilaku membuang sampah sembarangan dan hujan lebat dapat menyebabkan banjir. Letak garis lintang dapat mempengaruhi iklim suatu wilayah. Yang ketiga, gerakan penghijauan dapat mencegah banjir dan tanah longsor. Nah, nih kelihatannya ada saling keterkaitannya ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan, terus adanya hujan lebat dapat menyebabkan banjir. Tuh, kelihatan ya. Di tengah-tengah jadinya banjir, buang sampah, terus hujan lebat jadinya banjir gitu ya. Yang ketiga adalah prinsip
prinsip deskripsi. Apa itu prinsip deskripsi? Prinsip deskripsi merupakan cara pemaparan hasil pengkajian studi geografi terhadap gejala, fenomena, atau masalah yang ada menggunakan uraian, peta, chart, tabel, grafik, citra, ataupun media lainnya. Jadi sudah sampai ke tahap pemaparannya, udah dijelasin lewat peta, chart, tabel, grafik lainnya gitu ya. Contohnya peta persebaran daerah rawan banjir di Jakarta, 2 grafik penduduk Indonesia menurut kelompok umur dan jenis kelamin, ketiga citra jenis awan wilayah Indonesia. Nah ya, jadi bisa dijelaskan lewat peta, bisa dijelaskan lewat chart, atau bisa dijelaskan lewat citra. Prinsip korologi. Prinsip korologi merupakan gabungan atau perpaduan dari prinsip persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Jadi disatuin semuanya ya, sudah gabungan ini, perpaduan antara ketiganya. Dalam prinsip ini, gejala dan permasalahan geografi dianalisis persebarannya, interaksi, dan interrelasinya dari berbagai aspek yang mempengaruhinya. Contoh, misalnya, dalam menganalisis fenomena bencana banjir di suatu wilayah, fokus utama analisisnya adalah bagaimana manusia memperlakukan alam lingkungannya. Dalam kasus ini, manusia merusak lingkungan alam berupa penggundulan hutan di daerah resapan air dan tangkapan hujan, perubahan fungsi lahan, pengerasan, dan penurunan daya serap tanah dalam bentuk pengaspalan serta pembetonan jalan. Akibatnya, kemampuan tanah untuk menyerap air menjadi sangat rendah. Gitu. Jadi dijelasin dari awal sampai akhir, dianalisis kasusnya apa, penyebabnya apa saja yang terjadi akibatnya. Kayak gitu dijelasin dari awal sampai akhir. Nah, ini nih PDKT ala geografi. Pendekatan ala geografi ada 3 Kak. Ke ruangan, ke lingkungan, ke wilayahan. Yang pertama ada pendekatan ke ruangan atau spasial disebutnya. Menganalisis gejala atau fenomena geografis berdasarkan penyebarannya dalam ruang. Aspek-aspek ruang muka bumi meliputi faktor lokasi, kondisi alam, dan kondisi sosial budaya masyarakatnya. V1 sama V2 saling bertimbal balik tanpa melibatkan faktor lain, hanya dipengaruhi oleh karakteristik aspek ruang tersebut aja, nggak ada ikut campur dari kedua tempat tersebut. Contohnya nih, terjadi longsor di air terjun Sedudo, Ngancuk, Jawa Timur. Kejadian itu mengakibatkan 3 orang tewas dan 4 orang luka parah. Pihak pemerintah langsung meningkatkan keamanan agar musibah yang sama tidak terulang lagi. Bahasanya, tanah longsor yang terjadi pada lokasi tersebut murni disebabkan oleh alam. Jadi, pendekatan yang digunakan adalah ke ruangan gitu. Kedua ada pendekatan lingkungan atau ekologis disebutnya. Biasanya disebutnya ekologis, menekankan hubungan antar makhluk hidup dan komponen lingkungan hidup lainnya. Dalam hal ini hubungannya antara manusia dan lingkungannya gitu ya. Kelihatan ya dari judulnya juga lingkungan. Jadi faktor lainnya yaitu manusia dan lingkungan gitu. Contohnya, banjir yang terjadi di Jakarta disebabkan curah hujan tinggi karena sedang musim penghijauan. Musim penghujan. Sementara itu, perilaku masyarakat yang masih kerap membuang sampah sembarangan, terutama di wilayah sungai, semakin memperparah terjadinya banjir. Bahasanya, banjir disebabkan oleh faktor cuaca dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah ke lingkungan, gitu ya.
Yang ketiga ada pendekatan kewilayahan atau biasa disebut regional. Mencoba membandingkan berbagai kawasan di muka bumi dengan perhatikan aspek-aspek keruangan dan lingkungan dari masing-masing wilayah secara komprehensif. Jadi ini gabungan antara keduanya ya, pendekatan keruangan dan kelingkungan. Contohnya nih, saat ini suhu kota Bandung tidak lagi sedingin tahun 80-an. Hal ini terjadi dikarenakan sudah banyak pabrik yang dibangun di sekitar kota Bandung, seperti Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung. Selain itu juga disebabkan oleh padatnya kendaraan dan padatnya pemukiman penduduk yang membuat lahan-lahan hijau banyak yang digusur. Bahasanya terdapat pendekatan keruangan, yaitu faktor kepadatan penduduk. Kedua, terdapat pendekatan lingkungan, yaitu manusia mengubah fungsi lahan hijau, tadinya fungsi lahan hijau menjadi lahan pemukiman. Ketiga, selain itu juga ada interaksi dengan wilayah lain, dalam hal ini antara kota Bandung, kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung. Jadi pendekatannya kewilayahan, lebih kompleks, ada pendekatan keruangannya sama kelingkungannya juga gitu ya. Attention. Perhatikan gambar-gambar berikut yang akan ditampilkan berikut ini, lalu diskusikan ya. Karena banyaknya pabrik di Kabupaten Bandung, akhirnya dan intensitas hujan juga tinggi, akhirnya jadilah banjir gitu. Banyak pabrik, banyak pemukiman, dan juga kemacetan ya. Kemacetan ini juga lebih ke regional sepertinya, karena banyak banget orang-orang yang dari Bogor, Bekasi, Depok itu mencari pekerjaannya di Jakarta. Jadi otomatis Jakarta bakal macet banget karena banyaknya sedangkan volume jalannya emang segitu ya, tapi yang menggunakan kendaraan pribadi terlalu banyak, akhirnya macet seperti ini. Nah, ini lebih kepada ke lingkungan. Kenapa? Karena kita hanya bisa melihat satu gambar ini, bahwa sebenarnya ini tuh diakibat ada gambar longsor ya. Longsor itu sendiri kan bisa terjadi karena faktor cuaca, dan juga kalau di sini kita nggak terlalu biasanya kan langsung ada yang karena sampah atau apa. Sepertinya ini karena pure dari faktor cuaca longsor ya, kelihatan jelas di sini. Ini tanah kering juga sama, lingkungan ya. Pendekatan ke lingkungan. Nah, ini lingkungan juga sama. Entah ini penyebabnya adalah ulah manusia ataukah memang tanahnya seperti tanah gambut yang mudah terbakar oleh cahaya matahari, tidak dijelaskan. Jadi intinya ini lebih ke pendekatan ke lingkungan. Oke. Kalau misalnya ada yang nggak jelas, boleh komen di channel ini, barangkali bisa jadi masukan. Atau misalnya ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan lewat komen, mungkin nanti bisa dijelasin di episode di pembahasan selanjutnya. Segitu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum.